Semuanya, oke, kembali lagi di konten aku Mom Sharing. Jadi untuk episode yang pertama ini aku bakalan sharing pengalaman aku pertama kali aku menjadi seorang ibu. Mulai dari hamil sampai melahirkan. Stay tune. Trimester pertama itu aku awalnya tuh ngerasain yaitu tadi ya, yang pertama headnya telat, terus habis itu yang kedua aku tuh ngerasain mual banget. Aku tuh ngerasain yang namanya morning sickness, jadi apa ya, muntah terus gitu, mual muntah tapi nafsu makan tuh tetap ada. Dan alhamdulillahnya suami aku yang membersihkan ini ya, muntahanku ya. Alhamdulillah suami juga support, dan itu yang aku rasakan ya. Yang kedua itu morning sickness. Trimester pertama itu adalah kehamilan usia 1-3 bulan ya. Aku tuh bener-bener trimester pertama itu tiduran terus, jadi kayak perutku itu rasanya tuh kayak dikeruas-keruas gitu, kayak seluruh darahku, seluruh dagingku, tulangku itu semuanya kayak ketarik-tarik, terus kayak menjadi satu gitu. Dan abis itu aku selalu tidur miring kiri atau kanan, pokoknya selalu tidur miring, ngelimprek, iya bahasa Jawanya ngelimprek ya guys ya. Jadi tidurnya tuh miring gitu. Bener-bener aku nggak melakukan aktivitas apapun selain makan, tidur, dan muntah. Oke. Lalu ini aku nggak tahu ya kalau yang lainnya, karena kan pembawaan hamil setiap wanita kan beda-beda ya. Kalau ini kan aku berdasarkan pengalamanku seperti itu. Terus habis itu aku sampai mandinya itu seminggu sekali, seminggu kemudian aku baru mandi gitu. Tapi hari-hari ya aku adalah pipis, terus abis itu bebersih kan, gosok gigi, cuci muka, dan pipis, udah itu doang. Selebihnya kayak keramas atau mandi badan itu bener-bener aku nggak kuat berdiri ya, karena saking aku pengennya nekuk perutku aja gitu loh. Nah, dan kebetulan juga suami yang mandiin aku, yang nyisirin aku juga, karena kan aku benar-benar gak kuat berdiri. Dan aku mandinya sambil duduk guys, untuk menahan perut ini gitu, karena kalau berdiri bener-bener gak kuat gitu ya. Dan lanjut ya, trimester kedua yaitu kehamilan 4-6 bulan. Nah, dari situ aku udah mulai membaik nih dari segi fisik ya. Terus habis itu berat badanku juga naik ya, jadi berapa kilo ya waktu itu ya. Aku tuh awalnya sebelum hamil itu tuh berat badanku 42 kilo, tinggi badan aku 160 cm. Dan ketika aku hamil, berat badanku itu jadi 60 kilo. Dari segi fisik udah ada mulai perubahan di leherku. Ini dulu leherku itu waktu hamil itu bener-bener kayak hitam gitu loh, kayak hitam gitu, di garis-garis ini hitam. Terus pokoknya mukaku kusam dan kayak ada bintik-bintik di kulit-kulitku gitu loh. Terus aku udah nggak morning sickness, aku udah nggak muntah lagi, beneran aku udah nggak muntah lagi, dan perutku semakin membesar. Terus bokongku juga, payudaraku juga. Tapi kalau lengan itu enggak, paha yang membesar. Aku merasakan yang namanya dehidrasi, nggak tahu kenapa. Pas usia kandungan 4 bulan
Aku akhirnya diopnam guys, aku diopnam sehari semalam aja, dan aku diinfus, dikasih vitamin, dan beneran katanya dehidrasi gitu. Jadi dehidrasi itu yang aku rasakan itu bener-bener, aku kan tidur telentang nih guys, tidur telentang, terus gak tahu kenapa tiba-tiba tuh munyer, penglihatanku hitam, burem semua, terus miring ke kiri, nggak apa ya, nggak membaik gitu, miring ke kanan juga sama, jadi posisi tidurnya juga salah semua gitu. Jadi karena sudah seperti itu, akhirnya malam-malam langsung dipesenin gokar, dipesenin ojek mobil, terus langsung dianterin ke bidan. Usia kandungan 5 bulan aku tuh mulai ini nih, baby blues gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, moodnya nggak stabil, terus sensitif banget, terus apa ya, kayak pikirannya tuh negatif terus gitu loh. Jadi benar-benar butuh perhatian khusus dari orang terdekat. Kalau aku dari suami aku, alhamdulillah beliau mensupport aku dan selalu mendengar keluh kesahku. Jadi baby blues itu bisa teratasi seperti itu ya. Trimester ketiga itu usia kandungan 7-9 bulan ya. Dari situ aku udah nggak baby blues lagi, dan aku mulai senam hamil usia kandungan 7 bulan karena aku ingin lahirannya normal. Waktu cek ke puskesmas, aku dikasih buku apa sih yang pink itu, terus sama lembaran ini senam hamil, dan aku juga dikasih biskuit waktu itu dari puskesmas, biskuit ibu hamil gitu. Dan aku juga dikasih obat penambah darah dari puskesmas, sama obat apa lagi ya waktu itu, kayaknya vitamin, pokoknya terkhususnya itu penambah darah karena HB ku rendah ya waktu itu. Nah, setelah umur 9 bulan itu HB ku naik ya, jadi normal. Terus aku mulai usia kandungan 7 bulan sampai 9 bulan aku selalu USG. Dan ketika pertama kali USG itu belum ketahuan jenis kelaminnya. Tapi setelah sebulan kemudian akhirnya ketahuan kalau anakku perempuan, seperti itu. Dan akhirnya menjelang HPL, aku dan suamiku membuat persiapan, mulai dari apa aja yang mau dibawa, mulai dari baju anakku, baju aku ya. Aku sih bawanya daster dan kain jari karena untuk lahiran itu ya, lahiran normal aku bawa kain jari. Terus peralatan mandi, dan ya pokoknya kebutuhan untuk nginep di rumah sakit lah, seperti itu. HPL aku mengalami kontraksi, dan itu bukan kontraksi palsu, itu kontraksi beneran, karena kan katanya ada 2 tahap ya, ada kontraksi palsu dan ada kontraksi yang asli. Dan aku tidak mengalami kontraksi palsu, jadi aku kira itu palsu, tapi nggak taunya itu kontraksi beneran. Dan akhirnya siang-siang aku langsung bilang ke suami aku mau ke rumah sakit sekarang juga. Dan itu pas turun dari mobil itu di ruangan IGD, aku benar-benar udah kayak pegangan suami aku beneran, aku kayak
mules, terus sakit. Itu nggak langsung lahiran, tapi kayak aku di infus dulu apa ya waktu itu ya, lupa. Di infus dulu, terus habis itu malamnya, nah sorenya itu aku bener-bener kontraksi, terus aku pegangan tangan suamiku terus kan. Malamnya akhirnya aku pembukaan keberapa ya waktu itu, pembukaan ketiga kayaknya. Pembukaan ketiga itu akhirnya langsung melahirkan, seperti itu. Jadi selama hamil itu aku nggak ngidam guys, nggak tahu kenapa, semuanya aku makan. Pokoknya selama hamil itu aku cuman nafsu makanku tinggi, tapi aku nggak ngidam, seperti itu. Dan aku menghindari makanan-makanan yang beresiko untuk ibu hamil. Seperti itu guys, pengalaman aku waktu hamil dan melahirkan. Dan aku juga mau nambahin kalau waktu itu aku jauh dari orang tua, karena aku dan suami berkomitmen setelah menikah kami tidak ingin serumah dengan orang tua, seperti itu. Jadi selama aku hamil bener-bener suamiku yang mempersiapkan semuanya, benar-benar membantu aku. Jadi aku berharap untuk kalian nih para suami ya, support istri kalian yang sedang hamil, dan bantulah mereka, dengarkanlah keluh kesah mereka. Seperti itu ya para suami, oke? Dan itu aja dari aku, pengalamanku. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton, terutama kalian yang mau menjelang lahiran atau yang baru hamil gitu ya. Aku ucapkan selamat, dan next bikin konten apa lagi ya, kalian bisa komen di bawah ini, oke? Oke, sekian dari aku. Terima kasih sudah nonton dan see you next time. Dah.